Oke, kalian semuanya, senang sekali saya Mariska Polii bisa kembali bersama kalian di video kali ini, dan yang akan chit-chat dengan Mariska adalah Bapak Andre Mongdong. Bapak Andre adalah Direktur Indonesian Observer Research and Consulting, dan baru saja merilis hasil quick count pilkada di Kota Manado yang dimenangkan oleh Bapak Andre Ango, dan sudah bersama saya Mariska Bapak Andre Ango di posisi di Hotel Grand Puri ya. Kantor di sana kan Pak ya? Ya. Selamat pagi waktu Manado, di sini malam. Halo Mariska, lama tidak berjumpa. Iya. Ada agenda sidang hari ini? Enggak ada ya? Nggak, bercanda. Bercanda. Itu sudah lalu ya, kita sudah memaafkan semuanya, dan ya semua baik-baik saja. Dan saat ini sibuk dengan Pak Andre, sibuk. Ini quick count, saya bicara quick count kemarin. Pak Andre boleh cerita sedikit survei? Ya oke, survei kemarin. Survei kemarin yang 36, sekian 9% atau berapa itu kalau bisa kita sharing. Saya tidak begitu paham Pak Andre dengan survei atau apalah itu. Jadi Pak Andre mungkin bisa sedikit menjelaskan secara umum, secara global, supaya kita yang nonton ngerti itu bagaimana prosesnya, atau bagaimana survei dilaksanakan, berapa lama, atau kita sendiri untuk Indonesian Observer dan beberapa daerah di luar Sulawesi Utara ya, di pilkada yang terakhir ini ya, tahun 2020, untuk di Sulawesi Utara sendiri ada 3 survei yang kami laksanakan, yaitu survei Pilgub, kemudian ada survei Kota Tomohon, dan yang paling gres itu di Kota Manado ya. Karena Manado itu menegangkan ya. Karena kan kalau di yang survei yang lain kan jauh tuh ya. Kalau di Manado kan ya agak-agak sedikit. Jadi deg-degan juga. Karena ada second opini, jadi memang menegangkan. Ya, itu boleh cerita soal, tapi nanti kali ya yang second opini mungkin nanti, tapi kita bahas dulu tentang, kita chat dulu soal. Ya, kalau di Manado kita survei 4 kali, ya, Eka. Dari tahun lalu, Oktober tahun 2019 kita laksanakan survei, kemudian pas mau masuk lagi survei di awal tahun, ketemu dengan pandemi COVID ya. Jadi kita urungkan, nanti kita laksanakan sekitar bulan Juni, ya, Juni, kemudian di bulan Agustus kita laksanakan survei lagi, kemudian di Oktober, dan terakhir November akhir, ya. November itu kita mulai, kalau tidak salah, tanggal 25, berakhir tanggal 28 November, ya. Kemudian kita rilis sekitar tanggal 5, kalau tidak salah, 5 Desember, ya. 4 atau 5 Desember, saya lupa ya. Tapi yang pasti sejak bulan Juni itu, khusus tahun 2020 ini, temuan kita kan survei ini adalah sebuah jenis survei, sebuah jenis penelitian ya, jenis penelitian yang digunakan untuk merekam atau memotret ya opini publik. Nah, opini publik biasanya digunakan dengan teknik survei namanya. Iya, ya? sorry tadi salah. Bukan quick count. Bukan, ya. Itu beda. Itu survei. Saya mohon maaf buat kalian semuanya. Tadi saya salah menggunakan kata ya. Jadi kita merekam kalau mau survei itu mesti harus 4 kali atau? Oh, enggak, tergantung ya. Jadi tergantung kepentingan kita untuk apa. Kalau untuk benchmarking, untuk menjadikan patokan awal, kita menggunakan 1 kali survei cukup. Yaitu disebut dengan snapshot survei, 1 kali survei. Ya. Itu hanya memotret. Nah, sama seperti dengan kalau kita ingin mengetahui tren, kita harus merekam. Merekam itu
paling tidak ada 2 kali survei atau 3 kali survei lah untuk merekam kan pergerakan atau tren daripada opini publik. Nah ini kan karena ini berbicara tentang pilkada, pasti yang utama adalah elektabilitas atau tingkat keterpilihan. Ya. Tapi sebenarnya banyak sekali indikator yang kita survei, yang kita ambil. Elektabilitas hanya salah satu dari sekian banyak indikator yang kita ambil. Nah, itu. Nah, untuk survei pilkada di Manado 2020 ini kita ada kurang lebih menggunakan, karena kita kan pakai sistem metodologi samplingnya adalah multi-stage random sampling. Memang ada berapa? Metode. Ada metodologinya cuma satu atau ada beberapa yang digunakan? Ada cluster, ada cluster sampling, random cluster sampling. Sama kayak COVID itu. Sama. Cluster ada ini. Cluster-clusternya. Okay. Tapi biasanya kalau survei biasa pilkada itu biasanya menggunakan multi-stage random sampling. Apa maksudnya multi-stage random sampling? Itu adalah jenis pengambilan sampel dengan banyak tingkat secara acak. Misalnya, kalau untuk skop kota, survei kota, itu menggunakan dari turun ke kecamatan, seluruh kecamatan kita ambil, kemudian ke kelurahan, kemudian ke lingkungan, kemudian ke tingkat rumah tangga, dan terakhir sampel unitnya adalah person di dalam rumah tangga yang sudah disampel itu. Berarti dari atas ke bawah, bukan yang besar dulu baru kecil, atau bisa bolak-balik. Nah, dia cuma itu istilah aja, cuma semacam bertingkatnya begitu. Multi-stage artinya banyak tingkatan, mulai dari kecamatan, kemudian ke kelurahan, ke lingkungan, terakhir keluarga, dan dapatlah itu responden yang kita mau cari gitu. Nah, itu ada teknik tersendiri. Saya pikir gampang, ternyata susah ya. Oh, memang ada. Itu berapa kalau boleh bilang timnya atau surveyor? Apa itu? Surveyor ya. Kalau kami itu sudah beberapa kali uji coba, udah berapa kali uji coba, dan yang kami pas sekarang ini dengan sistem yang sudah kami connect dengan sekarang yang ada sekarang ini, kita menggunakan tergantung berapa dapil yang akan kita gunakan. Manado berapa? Manado kalau tidak salah ada 5 dapil ya. 5 dapil. Nah, di 5 dapil ini kita sudah bagi tim-tim kita ya. Tim-tim kita sehingga ya kurang lebih sekitar 30 orang sampai 50 orang mungkin ya. Itu soalnya memang ada project manager namanya, mereka yang mengurus itu, kemudian ada supervisor lapangan ya. Kemudian ada yang mahasiswa yang turun lapangan ya, mereka yang sebagai surveyor. Nah, surveyor ini didampingi oleh supervisor ya. Jadi dia langsung dipantau langsung. Setiap dapil ada yang ada supervisor. Ada supervisor. Di setiap tim ada supervisor. Mereka didampingi oleh supervisor, dan supervisor yang mengawasi langsung di lapangan. Tapi nanti juga di proses cross check itu dia ada pengawasannya, ada cross check namanya spotting cross check, itu via telepon ya. Jadi diambil secara acak sampel berapa responden yang sudah dianggap sudah ditemui, kita tanya apa betul mereka diwawancarai oleh surveyor ini. Sehingga itu dalam rangka quality control sebenarnya. Quality control ya. Nggak kebayang ini kalau misalkan tahun 80-70. Betapa sulit untuk di tahun-tahun itu belum. Sekarang ya, lebih gampang. Kan memang tahun itu selain infrastruktur belum seperti sekarang, ada teknologinya. Dulu rejimnya masih rejim ya boleh dikatakan tertutup, sehingga orang nggak sembarang juga orang bisa ambil data, bisa nanya-nanya ke masyarakat dulu ya, itu di zaman sebelum reformasi. Nah, sekarang ini kita juga sering menyumpai hal-hal seperti itu. Kalau misalnya di daerah tersebut
Dia Ada di daerah orang yang tersebut. tertutup tidak mau. Itu bagaimana kalau misalkan Kalau itu tidak mau? itu masalah biasa yang ditemui seperti itu. Kalau responden yang tidak mau diwawancara itu kan hak dia. Nah, Hanya. kita bisa ada teknik juga untuk pindah responden yang lain, tapi ada metodenya juga. Nah, tetapi yang saya maksudkan adalah ketika mahasiswa ini turun ke lapangan, kadang dia bertemu dengan misalnya aparat pemerintah yang tidak bekerja sama dengan kita, yang tidak mau memberi ruang kepada mahasiswa untuk mewawancarai warganya. Apalagi namanya pilkada, ada politiknya. Kemudian misalnya yang akan yang kota yang kita teliti ini, misalnya incumbent ini tidak ya kan? Nah, itu susahnya di lapangan. Kadang mahasiswa kita, surveyor kita menghadapi hal-hal non teknis seperti itu. Nah itu, tapi itu biasa. Juga banyak kali kita temui hal-hal seperti itu. Itu sebenarnya yang membiayai itu dari kandidat atau membiayai survei? Jadi kan sebenarnya kan ini kan project. Kita nggak mungkin melakukan survei ini kemudian menggunakan dana pribadi dari misalnya dari saya, ya. Saya kan bukan orang berduit, Eka, kan. Nah, adalah yang pasti membiayai survei ini. Tetapi pembiayaan survei ini bukan berarti dia mau mengatur survei ini, gitu maksudnya. Ya, kita tetap independen dalam melaksanakan pekerjaan kita ini, profesional, ya, profesional. Sehingga hasil survei ini tidak serta-merta bisa diatur hasilnya oleh kandidat. Dalam pengertian, Mika, saya tidak begitu paham. Dalam pengertian itu biar mungkin menurut saya tidak shock kalau tiba-tiba, kok begini ya, sudah ada acuannya begini, surveinya seperti ini. Jadi begitu tahu terakhir kan agak ya minimal ada patokan gitu kali ya, atau bagaimana? Nah, survei ini kan tergantung kepentingannya untuk apa, ya. Jarang dilaksanakan survei memang khusus untuk penelitian ilmiah yang dalam rangka untuk ini. Tapi kebanyakan adalah digunakan usernya itu kalau tidak yang pasti orang yang berkepentingan usernya, ya. Misalnya kandidat, ya, dalam hal ini kandidat atau partai politik yang mengusung kandidat, ya, biasanya menggunakan lembaga survei untuk mengukur seberapa kinerja daripada tim suksesnya, seberapa kinerja daripada tim kandidatnya, elektabilitas kandidatnya, popularitas kandidatnya, tingkat ketersukaan kandidatnya, kemudian misalnya kita mengukur, mencari tahu, ini kalau survei benchmark yang di awal biasanya, media apa yang paling banyak orang suka, misalnya koran mana, ya kan? Dari supaya situ mungkin tim sukses belajar dan ini. Betul. Gitu. Kalau mau pasang iklan, mau pasang Pak Eka atau pas apa, ya kan? Oke. Tapi kalau YouTube kan, YouTube sudah ada subscribernya, ketahuan kan? Ya. Tapi ini yang untuk media-media mainstream maksudnya, contoh seperti itu. Nah itu sebenarnya kepentingan survei untuk hal-hal seperti itu, untuk pemenangan pemilu kadanya, ya. Tapi ada juga yang digunakan dalam rangka, ya. Bisnis mungkin nggak bisa. Kalau bisnis nggak bisa. Mau bisa, buka bisa survei dulu ini kira-kira tempatnya ini atau ya, berapa banyak orang yang lewat mungkin atau bagaimana kan? Iya, survei kami itu Eka awalnya adalah survei bisnis. Tahun 2000, saya sudah terjun di dunia survei itu dari 2001. Ya, waktu itu masih sebagai mahasiswa yang jalan-jalan cari-cari data, turun lapangan, ya. Saya mengkoordinir teman-teman mahasiswa waktu itu, ya. Kemudian itu dalam rangka ada sebuah pusat perbelanjaan di Kota Manado ingin mengembangkan bisnisnya, mereka menggunakan jasa survei dan kami mahasiswa waktu itu sebagai tenaga surveyor, Eka. Kebetulan saya waktu itu dipercayakan jadi koordinator mahasiswa-mahasiswa ini. Ya. Jadi dari situ mulai dari situ. Saya mulai dari bawah, Eka. Saya mulai dari pengumpul data, ya. Kemudian tahun 2000 sekarang jadi direktur. Ya, terima kasih, itu sudah jalan. Nah, tahun 2000 berapa ya? Saya mulai juga
survei salah satu media yang akan diterbitkan di Kota Manado, tapi media nasional. Ada senior kami waktu itu, Om Freddy Ruru, Eka kenal ya? Iya. Tahun 2005 saya ketemu Om Freddy bilang, Andre kamu tolong survei untuk media ini, mereka mau terbit di Manado, tolong dibantu survei ya. Nah waktu itu Indonesian Observer baru muncul di saat itu, namanya. Jadi Om Freddy Ruru itu turut memberi nama di Indonesian Observer tahun 2005 ya. Waktu itu saya baru selesai mendampingi Pak Sinyo Sorondayang untuk periode pertama tahun 2005 di pemilu kada pertama ya. Om Freddy Ruru di bagian media, saya di bagian data ya. Nah, kita kerjasama di situ. Mulai dari situ Indonesian Observer melaksanakan survei, tapi itu bisnis kan? Untuk sebuah media tadi yang saya sebut tadi. Saya nggak mau sebut namanya. Kemudian 2007-2008 saya survei untuk sebuah pusat perbelanjaan di Kota Manado dalam rangka pengembangan bisnisnya juga. Itu sudah mall ya. Ada mall yang mau dibangun, kemudian ada pengembangan mallnya. Bilang aja mega mall, nggak apa-apa kan? Boleh, mega mall ya. Kan juga nggak apa-apa. Iya betul. Nah dari situ Eka sebenarnya politiknya itu ya lambat laun akhirnya kita masuk ke dunia politik juga, survei politik juga. Kalau misalkan ada, ini contoh saya mau mencalonkan diri tapi ya bisa dibilang kalah populer gitu. Boleh enggak misalkan telepon Andre minta bantu survei kayak Andre bilang tadi, mungkin cari tahu dulu kira-kira ini bisa enggak. Kalau misalkan apakah dari pihak Andre kalau udah survei dan ya presentasinya itu enggak bagaimana itu bilang enggak ya kayaknya masih belum kayak istilahnya, atau enggak perasaan enggak enak mau bilang sama klien bahwa belum memenuhi syarat atau belum terlalu banyak dikenal, atau pernah enggak ada seperti itu orang minta tolong tapi ngotot pengen maju walaupun tahu surveinya enggak begitu ya, orang enggak begitu ya dibilang enggak akan berhasil lah kalau bisa ya. Sebenarnya kalau misalnya untuk serta-merta dia mau jadi calon kemudian minta saya survei kemudian harus jadi, sebenarnya seperti itu Eka ya. Sama seperti Eka bilang tadi, ada success story, ada juga yang tidak sukses ya. Maksudnya kita bilang tadi, apakah dari surveian yang misalkan dari Pak Andre bilang, waduh Bu ini hasilnya begini kayaknya nanti, iya, nanti mungkin 5 tahun lagi deh, jangan sekarang gitu maksudnya. Ada banyak karakter ya yang klien kita itu ada banyak sekali karakter. Rata-rata kan itu politisi atau calon politisi yang mau terjun di dunia politik. Tapi baguslah mereka menggunakan metode ilmiah untuk mengukur seberapa besar popularitas mereka sebelum mereka terjun di dunia politik atau mau jadi kandidat ya. Ada beberapa. Ada yang menerima hasil, ada yang tidak menerima hasil. Saya nggak mau sebut nama lah. Tapi macam-macam karakter yang ada ya. Ada karakter, dia merasa, oh saya populer, saya dikenal orang. Jadi otomatis dia merasa dia paling, harusnya dia ranking 1 atau di atas lah dia. Tapi kenyataan di lapangan survei, yang bersangkutan mungkin tidak seperti itu. Ada yang tidak percaya dengan hasil survei kita, itu sah-sah saja, nggak masalah ya, nggak masalah. Tapi kalau dia udah matang, dia berkaca dari hasil temuan, misalnya hasil survei dia kurang bagus, nah kita perbaiki di mana-mana yang dia masih kurang, dan kandidat ini paling bagus lah itu. Biasanya kalau mereka suka menerima pendapat, ya bisa sukses. Ya. Oke, sekarang kita ke second opinion tadi Anda bilang ada perbedaan itu, kalau boleh cerita ya tanpa mendiskreditkan. Iya. Itu ya, kita hanya sharing aja. Kalau ada Andre pendapat ada dari Pak Andre mungkin. Kalau second opinion kemarin yang sempat menjadi perbincangan di ya.
itu menarik, dan ya emang kalau kami sendiri yang sudah terbiasa dengan kontestasi semacam ini, Eka itu adalah hal biasa ya, biasa di dalam politik itu biasa. Nah, sehingga waktu kemarin di Manado ini kan bercerita tentang Pilkada Manado. Kemarin ada yang bully lembaga kita, abal-abal, lembaga kita tidak kredibel. Ya, saya waktu itu diam aja, nggak mau terlalu menanggapi. Karena kalau saya sendiri kan berpengalaman dengan hasil survei saya yang mau dibilang, artinya pengalaman saya tidak ada yang meleset. Sehingga kemarin saya fine-fine aja, tenang-tenang aja dengan hasil survei kami, ya. Sehingga ketika pun ada second opinion yang lain, ya kita percaya dengan pekerjaan kita. Masa kita nggak mau percaya Eka dengan pekerjaan kita kan? Apalagi saya percaya tim saya bekerja secara profesional, mahasiswa-mahasiswa itu sudah teruji, yang turun lapangan sudah teruji, tim expert saya juga bekerja secara profesional, kemudian para ya insight man-nya itu saya percayalah semua, ya. Sehingga apapun hasil itu kami tetap mengaminkan. Nah, sehingga ketika ada second opinion yang lain, kita fine-fine aja, menunggu hasil saja tanggal 9, karena biasanya apalagi survei itu tidak terlalu jauh dari pemilu kada ya, tanggal 25, tanggal 28, pilkadanya tanggal 9, ya kurang lebih 1-2 minggu. Artinya bagi kami itu tidak akan berubah terlalu jauh sebenarnya. Ya, pengalaman kami begitu, dan memang kenyataannya seperti itu. Tanggal 9 hasil survei kita untuk tiga daerah yang kita survei, baik itu Pilgub Kota Tomohon maupun Kota Manado, pergerakannya sangat dari margin error kita masih di dalam margin error. Untuk Kota Manado sendiri ya masih boleh katakan akurat lah, akurat. Kami bersyukur, kami percaya itu semua juga ya Tuhan sudah atur semua. Kita cuma menjalani, ya, kan? Kita cuma berperan menjadi pemeran di situ. Yang atur kan sudah dari atas semua. Ya. Termasuk ketulusan hati juga kan, ada ya. Kalau kita tulus seperti apa ya kita bilang, kalau masalah bully, kalau saya sendiri secara pribadi enggak masalah ya, itu udah biasa, fine. Memang ada apa kalau misalnya itu menyangkut, kan untung anak saya belum pegang medsos, Eka, jadi mereka nggak baca-baca. Nggak perlu. Yang saya risaukan itu kan keluarga. Ya, takutnya kan kena ke secara psikologi atau itu. Psikologi, ya. Kalau bapaknya itu nggak masalah, Eka. Sudah banyak kali dibully ya. Eka juga kan tahu. Yang sekarang juga sedang cicet ini juga bukan cuma dibully. Hitam depan belakang. Sudah biasa. Itu ya, itu betul. Karakter kita juga terbangun dari situ, kematangan emosional menjadi dewasa, karena ya baguslah kalau pernah melewati itu, jadi malah bagus, malah menurut saya ya malah bagus. Ya. Di tempat dan berbagai hal. Oke, kita nggak akan masuk ke situ sekarang. Soal transparansi itu kan memang harus diumumkan gitu, ada press conference yang publik harus tahu kan hasilnya, ya kan, harus membeberkan semua data itu kan. Kalau ada yang menutup itu bagaimana menurut Pak Andre? Saya kira tergantung. Tapi itu sah-sah saja kalau user. Mereka tidak mau mengumumkan itu, sah-sah saja. Tergantung user ya. Ini kan sudah bukan rahasia lagi. Ini namanya survei itu biasanya untuk pemenangan ya, untuk pemenangan atau ada kepentingan tertentu. Nah, ini tergantung kepentingannya tadi, Eka. Biasanya kandidat kalau hasil survei dia unggul, dia pasti ingin diumumkan hasil survei. Itu psikologi, secara psikologi. Ya kan? Betul. Nah, kalau ada yang ditutup-tutupi, biasanya ada apa kan? Harusnya begitu. Tanda tanya-tanyanya seperti itu. Nah,
eh, saya sendiri hasil survei jawaban pribadi saya, pertanggungjawaban lembaga saya ke kandidat atau ke user itu private ya, private. Ya. Tapi ketika sudah dipublikasi, maka pertanggungjawaban saya itu pertanggungjawaban publik dan nama baik lembaga saya yang dipertaruhkan. Oh, Itu jadi gini, terserah user itu mau dipublikasikan atau tidak. Oh iya. Jadi tetapi harus ingat ya, harus ada bahasa, di sini, harus ada konferensi pers untuk transparansi, untuk harus kasih tahu ke masyarakat ini data itu, gitu. Atau saya tergantung klien, ya kan? Tergantung klien. Iya. Klien mau dipublis atau tidak, ya kan? Tetapi jangan sampai klien mengatur kita untuk hasil publikasi itu. Oke. Jangan sampai misalnya hasil A kita umumkan B, nah, berarti kan itu bunuh diri buat saya. Ya kan? Ya, betul. Gitu. Nah, sekarang kita kan menolak kalau itu. Itu tidak jadi unprofessional jadinya kalau seperti Pak Andre bilang bunuh diri, jadi orang nggak mau pakai kita lagi kalau gitu ya. Kalau kita bermain-main dengan hasil atau seperti salah gitu. Ya, boleh tahu timnya Pak Andre berapa tuh yang turun di Tomohon? Kemarin kebetulan turun ada. Kemarin kebetulan ada 2 survei yang bersamaan. Ya, kita memang cukup besar tim yang kita pakai kemarin. Apalagi di Pilgub ya. Pilgub itu banyak sekali yang kita pakai. Ada 5 tim juga sih sebenarnya. Tapi 5 tim besar. Kemudian di Manado juga ada 5 tim juga, tim besar. Kemudian di Tomohon, kalau tidak salah, ya ada 5 tim juga tapi tidak terlalu besar di Tomohon. Nah, sekarang kan yang di Tomohon itu 60%, yang di 64%. 60, dan di Pilgub juga begitu kan, di atas itu. Pilgub yang ini seperti tadi ya Kak. Pilgub kita enggak rilis ya. Karena hasil survei kita cuma ya saya enggak, tapi udahlah, karena ini udah lewat. Karena usernya nggak mau dirilis atau? Iya, nggak mau dirilis. Karena hasil survei kita berbeda dengan lembaga survei yang lain, yang kebetulan lembaga survei itu juga jadi tandem kita. Ya, jadi tandem kita. Artinya kliennya sama. Berbeda ya, hasil survei kita nggak tahu kenapa berbeda. Jadi misalkan user itu bisa pakai 3 atau 4 lebih dari satu. Eka kalau nggak cocok dengan ini kan survei ini kayak laboratorium kalau di kesehatan. Eka gula darah. Kalau di lab ini, Eka rasa lebih tinggi, jadi tinggi, mungkin di lab yang lain, gitu kan? Nah, ini untuk meng-cross check sebenarnya, supaya ada second opinion sebenarnya. Ya. Biasa itulah. Kalau di kandidat-kandidat yang memang ingin lebih akurat, ingin lebih percaya diri, mereka pakai 2-3 lembaga survei untuk memvalidasi apa atau memverifikasi yang lain benar nggak. Gitu. Kebetulan survei kita di Pilgub ya hasilnya 54%, hampir 54,9% untuk kandidat yang nomor 1, yang ODSK. Iya, itu kan bulan Oktober itu. Akhir Oktober. Artinya prosesnya lama ya, dari setahun sebelum atau apa untuk start pertama untuk mulai itu. Tapi kan kalau kandidatnya tergantung kan kandidatnya. Kalau dia sudah populer, incumbent kan, jadi nggak terlalu begitu sulit kayaknya. Jadi dan kalau jauh sekali presentasi, bagaimana? Tergantung figurnya. Kalau figur kandidatnya itu sudah populer kan lebih gampang sebenarnya, ya kan? Lebih gampang. Tapi kalau yang lama itu yang tiba-tiba mau jadi calon, misalnya Eka toh selama di kita tiba-tiba pulang calon jadi bingung. Maksudnya apa jadi ini kan? Gitu. Oh iya betul. Terus kalau misalkan perbedaan itu tipis, itu ada nggak bukan salah ya, ada kans berubah atau
Kalau misalkan 30, 20, tip enggak jauh-jauh gitu. Ada nggak kan? Oh, maksudnya ada 2 kandidat, ada 2 calon ya? Misalkan ada calon tapi pas survei itu tipis, nggak jauh-jauh, nggak ada yang iya. atau itu ada kemungkinan untuk banyak seperti itu ya Kak yang kita hadapi. Beberapa pilkada juga seperti itu, kandidat kontestasinya begitu ketat ya, ketat. Kalau dia masih di dalam margin error itu agak susah untuk menentukan siapa yang jadi juara ya. Manado begitu juga atau enggak? Enggak. Manado itu kalau ukuran kita terakhir di bulan November, Oktober November itu sudah jauh ya. Dari bulan Agustus itu ARS 30%, di bulan Oktober dia jadi 38%, di bulan November dia ada sedikit penurunan sebenarnya di bulan November ya. Itu apa kira-kira penyebabnya itu? Sebenarnya bukan penurunan dalam arti suaranya hilang, tidak. Tetapi ini kan Eka mirip dengan hukum fisika, hukum apa itu? Hukum Boyle ya. Kalau dia naik, yang satu akan turun, ya kan? Begitu kan? Oke. Kan ini 100% kan konstan. Betul, ya. Nah, kan 100%. Yang variabel kan ketika dia naik turun. Kalau ya, betul. Apalagi kalau misalnya ada yang swing voters yang belum menentukan pilihan pada saat kita survei. Nah, dia kan bisa mempengaruhi. Iya, dia naik ke sini pasti ini akan turun, gitu kan? Bukan persoalan misalnya suaranya hilang. Iya. Oke, sekarang kita pindah ke ini kan sudah selesai masa bakti sebagai ketua. Sudah. Ini luar konteks sebenarnya. Sudah boleh lah nanya. Sudah hampir habis. Sudah hampir habis. Oke, sudah hampir habis. Dari ini ada. Sudah capek, Eka. Ini terlalu banyak. Mau ingin jalan-jalan ke Washington ketemu Eka dan suami di sana. Iya, tahun depan kalau bisa main-main ke sini. Kalau survei terang pasian, dah. Iya, bisa lebih apa? Boleh. Soalnya kan kemarin pas datang Hasbun kan nggak ketemu kita. Cuma telepon-teleponan kan. Iya, nanti ini kita ke Manado Februari. Yeah. Masih musim dingin gitu ya di sana. Iya, jadi kita mau ke sana Februari. Mudah-mudahan bisa menghadiri apa? Iya. Betul. Kalau diundang iya, pastilah Eka. Itu ada yang bilang, Pak Andre nggak terdaftar di KPU katanya itu Indonesian Observer. Maksudnya apa ini ya? Iya, memang ada aturan seperti itu. Yang saya juga kurang mengikuti sebenarnya aturannya seperti apa. Karena ada beberapa perubahan lewat, kalau nggak salah ada judicial review di MK tentang aturan itu, dan ya mungkin saya kurang update ketika ada sosialisasi pendaftaran ya. Sehingga ya kan di pemilu kada ini kan dia ada tahapan-tahapan yang mungkin tahapan pendaftaran lembaga survei suka lewat Eka, jadi orang lalai waktu itu nggak sempat kasih masuk pendaftaran. Kalau di sini tuh mereka nanya yang disebut exit poll di sini ya, kalau di sini mereka nanya setiap orang yang keluar tuh ditanyain pilih siapa itu. Jadi dari situ itu biasanya kalau lembaga survei kalau menyangkut pemilu kada atau pemilu pilpres itu ada tiga biasanya ya. Survei yang seperti kita bahas tadi, kemudian pada saat pemungutan suara itu dilakukan exit polling itu itu tanya ya, survei, exit poll, kemudian exit polling itu mirip survei, cuma metodenya berbeda. Jadi sampelnya itu adalah TPS terpilih, kemudian respondennya itu di masing-masing TPS itu dipilih berapa orang, ada tekniknya juga. Yang baru keluar memilih itu.
biasanya orang sudah selesai memilih, diwawancarai. Iya, di sini. Umur, agama misalnya, pendidikan, kemudian mungkin pilihannya apa. Kalau dia mau kasih tahu. Ada yang ketiga adalah quick count. Quick count itu berbeda dengan real count. Yang kita bilang. Kalau quick count itu berbeda dengan real count. Kalau real count itu semua atau populasinya adalah semua TPS ya. Kalau quick count dia cuma mengambil sampel, tapi pakai metodologi. 5 tahun lalu kami membuat quick count untuk pilgub ya. Tahun ini enggak, kita Oke, survei saja ya. Survei saja. Dan akhirnya surveinya benar-benar apa namanya berhasil lah ya gitu bahasanya. Puji Tuhan. Ya sesuai lah dengan nggak jauh-jauh beda dengan apa yang diprediksi atau di survei, hasil survei. Itu tanggal-tanggal yang waktu kemarin itu waktu agak sedikit berbeda pendapat itu apakah berpengaruh terhadap user atau kandidat atau tidak terpengaruh atau kalau kebetulan user itu kan yang bisnis kita kan bisnis trust, bisnis kepercayaan, Eka. Okay. Dan saya dengan user itu sudah lama, bukan baru hari ini ya, bukan kali ini, sehingga kepercayaan itu karena sudah percaya dengan survei. Kadang misalnya begitu contoh. Kalau misalnya ada hal-hal yang tertentu yang kita misalnya ada debat atau diskusi misalnya itu. Karena user kita juga orangnya konsisten. Sekarang dunia survei itu ya dunia yang penuh dengan angka-angka atau apalah segala macam itu. Itu bagaimana menurut Pak Andre? Ya, bagaimana Eka terakhir? Dunia survei itu dunia yang penuh dengan angka-angka itu. Ya, bagaimana Pak Andre menjabarkan itu supaya kita misalkan lebih memahami paham dengan dunia yang penuh angka-angka itu. Memang Eka, ini kan data angka itu kuantitas. Nah ini tugas kita mengkualifikasi, ya kan? Kuantitas itu dikualitaskan, ya kan? Sehingga dapatlah hal-hal yang bisa dalam rangka mengumpulkan data ini untuk pengambilan keputusan. Ini kan dalam rangka pengambilan keputusan. Nah, unik ini. Jadi angka-angka ini, apalagi kalau kita menggunakan sekarang, apalagi teknologi sekarang sudah semakin canggih. Orang sudah bisa menggunakan algoritma, menggunakan artificial intelligence. Cuma berdasarkan ini kan semua angka-angka semua itu. Kalau komputer itu kan semua angka-angka binari, ya kan? 1, 0, 1, 0, 1, 0. Nah, angka-angka ini akhirnya membentuk sebuah kumpulan data, atau orang sekarang lebih keren lagi kalau bilang big data. Dan big data ini dalam dipakai oleh para expert untuk pengambilan keputusan. Nah, itu menarik di sini. Kita mau melangkah ke situ ini ya Kak nanti. Sesudah ini kita akan mau coba terobos itu dunia teknologi digital, yang mana dunia teknologi digital ini sangat luas, yang memang untuk mau diselami itu memang luar biasa ya Kak. Kita butuh lama-lama nanti pakai coding. Lama-lama memang kode digital ya, kode digital. Sebentar Eka mau makan apa ya kan? Pesan makan apa misalnya di aplikasi tertentu, data-data itu yang terkumpul secara periodisasi tertentu itu bisa dipakai untuk mengetahui EKP preferensi politik
mau pilih Demokrat atau Republik kalau di Amerika, ya kan? Lewat angka-angka. Itu yang namanya micro targeting. Micro targeting itu sebenarnya sudah lama kalau di Amerika, itu sudah lama digunakan, ya. Nah, sekarang apalagi sudah ada teknologi digital, itu sudah lebih mumpuni kalau dipakai dengan teknologi big data tadi. Ini pantas aja di sini anak umur 6 tahun sampai 14 tahun itu ada gratis, dikasih gratis untuk anak-anak umur 6 sampai 14 tahun untuk belajar soal coding. Ya, gratis sama Bill Gates. Sama Bill Gates dikasih gratis di sini. Anak-anak muda kita harusnya di Indonesia 6 sampai 14 tahun itu katanya supaya anak-anak itu ketika nanti besar mereka benar-benar paham dengan apa yang sangat terlatih dengan betul. Coding. Jadi, tapi ini kan ya sama aja angka-angka coding itu dari angka-angka menuju ke situ juga kan yang sama kali ya. Betul. Nah, dulu mungkin kita mau cari tahu bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman. Nah, itu dulu. Sekarang harus bahasa komputer, yaitu dengan coding-coding tadi, ngoding. Ya, anak-anak kita sekarang, ya kalau les bahasa Inggris itu udah biasa, toh? Nah, sekarang harus ditambah lagi dengan coding ini. Harus dari dasar itu udah harus Iya, Kak. Dasar-dasarnya kan itu. Mulai SD itu sebenarnya logika, algoritma itu sudah mulai dikasih pengenalan. Nah, karena tadi kita sudah bergerak ke dunia digital, Eka. Sebentar lembaga survei pun mungkin akan mau hilang karena akan tergantikan dengan big data tadi. Jadi Eka pesan minum kopi apa? Toh? Pesan makannya apa? Spaghetti atau apa kalau di Amerika sana toh? Brenebon, ya kan? Misalnya kan nggak perlu pakai itu tapi pakai angka-angka gitu ya. Iya. Nah dari ratusan misalnya EKP perilaku tadi, perilaku misalnya konsumsi tadi, makan, minum, toh, fashion, toh, seperti apa, itu sebentar akan terbentuk pola. Nah, berpengaruh di EKP pilihan politik juga bisa dapat tahu. Nah, gitu. Karena sudah ada kumpulan data-data tadi. Sebenarnya itu cuma kumpulan perilaku yang dipelajari. Jadi so nggak bisa mengelak, so nggak bisa itu karena dari dan Google kan baking sekarang. So kalau mau badusa mau bilang nih pilihan politik di sini tuh yang di data di angka bilang menuju ke sana tuh pilihan. Betul. Kan itu sudah dilakukan, Facebook dan Google itu sudah lakukan. status di Facebook itu kan bisa ketahuan, oh arah politiknya ke sini. Sebentar kalau pilkada dia pasti ke sini. Walaupun tidak pernah berstatus mungkin atau kelihatan ya seperti Andre bilang itu yang tadi itu disebut artificial intelligence. Artificial intelligence. Itu mesin komputer bisa membaca orang perilaku di medsos, di internet atau di mana-mana, di pesanan di aplikasi. Nah, itu mesin komputer sekarang sudah bisa membaca itu. Apalagi sekarang masuk ke teknologi kuantum komputer. Wah, lebih gawat. Lebih jauh lagi, lebih tidak mengerti. Atau nggak terlalu pintar di matematika, jadi nggak terlalu ini yang nggak terlalu menarik. Tapi kita orang kan suka belajar, suka bertanya, suka cari tahu. Jadi yang rajin baca buku juga. Seperti ini kan kita senang. Oh ya, ada bagus juga untuk kita belajar tentang banyak hal. Ya, mungkin kita kalau mau ngomong ini mungkin lebih kita suami dia lebih paham. Oh ya. Cuma Mr. Boeing pasti lebih hebat. Iya, bukan apa dia berkutat di situ walaupun ya. Tapi kan ada policy kita nggak sebagai istri
sebagai istri kita nggak boleh tahu pekerjaannya atau apa sih kalau di Indonesia apa tuh namanya? Ada hal-hal yang kalau kita bekerja di salah satu instansi, istri anak-anak nggak boleh tahu, itu rahasia untuk urusan kantor gitu. Iya. Sama sekali. Seperti ada yang orang yang kerja kalau di Bank Indonesia mungkin atau apa, sama sekali nggak boleh tahu tentang apa gitu kalau istrian. Ya, itu berlaku juga di kita. Yang berhubungan dengan Boeing kita nggak boleh. Siap. Sebagai istri nggak boleh tahu. Sangat rahasia jadi ya. Iya. Mereka juga yang coding itu, banyak juga. Oke. Apa? Kalau bisa disimpulkan seluruh kapan tiket kita hari ini, kira-kira apa yang mau disampaikan untuk semua viewers yang nonton video ini supaya mereka bisa lebih paham tentang survei, tentang angka-angka, tentang permainan angka-angka, tentang angka-angka dan sebagainya. Ya. Tapi pada hakikatnya sebenarnya survei yang kami lakukan itu kan dalam rangka merekam opini publik, harapan-harapan publik sebenarnya yang kita mau tangkap, ya kan? Misalnya yang kita cari tahu apa harapan publik untuk penyelesaian persoalan di Kota Manado, ya kan? Ternyata kan ada 3 isu utama yang menjadi harapan publik. Pertama, lapangan pekerjaan, kemudian masalah harga bahan pokok, ya, masalah ekonomi. Ini 2 masalah ekonomi. Ketiga itu yang sekarang muncul adalah masalah penyelesaian atau penanggulangan COVID-19 ini. Nah, ini menjadi harapan publik, Eka, yang kami temukan. Dan ini harapan publik ini harus untuk pemimpin atau calon pemimpin ini harus cepat dia respon itu sebagai tanggung jawab sosialnya dia sebagai pemimpin kota nanti, ya. Nah, diharapkan harapan-harapan publik seperti ini harus tereksekusi dengan baik lewat visi misi program yang sudah mereka sampaikan di ruang publik itu. Nah, jadi harapan kami kandidat, apalagi yang memenangkan pemilu kada ini, harus mau merespon tanggung jawab sosialnya untuk merespon harapan-harapan publik tadi. Kami sudah menyampaikan reportnya dan itu mohon di follow up oleh kandidat yang apalagi yang memenangkan pemilu kada, sehingga masalah ekonomi ini memang kan kita lagi mengalami penurunan ekonomi ini, ya kan? Nah, itu harus cepat ditanggulangi, diambil langkah-langkahnya. Ya, masalah penyelesaian COVID juga itu utama, kemudian lapangan pekerjaan dan tadi masalah harga bahan pokok ini menyangkut ketahanan pangan, ketahanan sosial. Itu yang paling penting sekarang, ketahanan pangan. Iya. Buat apa mereka menang tapi harapan publik tidak dipenuhi. Tidak dia itu. Juga kan sebagai yang merekam harapan publik itu. Kami sudah sampaikan itu. Okay. Gitu. Kalau dari saya, dari pribadi Mariska Polii, mungkin bisa titip pesan buat Pak Andre ke Bapak Wali Kota terpilih. Mungkin Seattle, Manado bisa jadi kayak sister city atau apa mungkin istilahnya. Kalau Pak sister Andre kan dengar-dengar sister city misalnya, ya bisa kita saling berkunjung. Kalau Pak Andre kan dengar-dengar kan sekolahnya di sana, ya, di Amerika, ya. Saya nggak tahu jelasnya di mana. Tapi yang pasti pikiran atau mindset beliau itu sudah terpapar ya dengan American minded pasti. Yang pasti ya dia akan bertolak dari kota-kota seperti itu yang seperti Eka bilang tadi. Kemarin kan di dalam kampanyenya atau di dalam visi misi debatnya juga kan dia mengambil tolak ukur kota, misalnya kalau di luar negeri Singapura, ya, kemudian di Indonesia itu Surabaya, ya kan. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah
perkataan itu bisa ditindaklanjuti. Saya percaya beliau itu sesuai dengan tagline atau inisialnya AA itu orangnya konsisten. Ya, kalau sudah AA. Oke. Ya, ini sudah di akhir chit-chat kita kali ini. Nanti dilanjutkan dengan di telepon. Selamat menyambut Natal ya, Eka. Iya, sama-sama. Salam Natal, buat istri Dea ya semuanya. Iya, Dea ada dengar ini, Dea ada di sini. Dea mari sini. Dea so cewek-cewek, aduh. Cewek. Salam buat Tante Eka dulu. Halo Tante Eka. Oke, kita sudah di akhir chit-chat kita kali ini, dan seperti biasa ada tips dari Marty Lyons. Ini dia. Hi, welcome back. And we're here talking again about visual controls. We think, well, how do we see these in ordinary life, and what would that look like if I tried to figure out how to use them for myself? So there are a lot of visual controls that we have. One is you're driving to work in the morning or driving to school or wherever it is you're going, and you're in your car and you're driving along and you're playing with the radio and you look up and you see a green light. And you're pretty close to the intersection. You're going 30 or 40 miles an hour or maybe 50 kilometers an hour. So you're moving along at a pretty good pace and you look up at a glance and you see it's green. What's the first thing you do? You probably look around a little, make sure the intersection's clear, that everybody's observing that, and then you go through. So there's an example of you are literally betting your life on a visual control to help organize traffic so you don't die on the way to going wherever it is you're going. And it's very simple, but we take that for granted, thinking, well, this is what everybody does. But you know, a lot of parts of the world, you come in and there's a four-way intersection and there's no light there. So there's no control there, or no attempt to try and organize people's responses. When you come up to that intersection, you see green and you keep going, you are literally betting your life, in most cases, that everybody else reacts to the same way to the same lights. If you have green, somebody else has red, and you're literally betting your life that they're going to observe that. And out of need of self-preservation, thank goodness, the vast majority of the population in every country follows that. But every once in a while you have some nutcase decides, now that light's not for them, they're going to go right on through. While the visual controls aren't going to stop that, thank goodness most people respect it. So there's a simple, everyday example of visual controls. We live in Seattle, and in Seattle there's a street downtown that was reconfigured to allow bicycles to travel in a two-way direction on a one-way street. So now understand this. The street's a major thoroughfare through the downtown corridor, and it's one-way southbound. It's 2nd Avenue South in Seattle. So it's one-way southbound. Several years ago, the city had this idea of saying, we're going to put in a bicycle lane. So they took a parking lane on one side of the street and cut into two small mini lanes for bicycles. And they have all these little plastic, they're called traffic delineators, that things stick up that give you a sense of saying, hey, here's a visual, that here's kind of a barrier, if you will. Cars over here where the wide lanes are, skinny lanes, they have little pictures of bicycles painted on the pavement with arrows showing which direction you're supposed to travel. And then, because their bicycles are coming up to intersections, what did the traffic engineers do? They put in separate traffic lights for bicycles. Now, here's the setup. You're driving southbound on 2nd Avenue. It's rush hour. You're going in maybe the left-hand lane, and you want to turn left. And there's a truck behind you laying on the horn because they want you to get going faster. And you look up and you glance up and see you have a green light, and you turn. You think, well, I'm okay because I have a green light. It's like, yes, but is it a green circle or is it a green bicycle? Because the city had different signals there. So since it's confusing, what did the traffic engineers do? They put up a sign that shows the signal and says, these are for bicycles and these are for cars. So now instead of just looking at the colors and trying to see those, now you have to slow down and read the signs while the semi's on your rear getting ready to push you through the intersection because they can't believe how long it's taking you to read all these signs and understand it.
And so there's an example of really bad visual controls because you can't see at a glance what to do. And for the bicyclists, when they go flying through, they're kind of betting their life that you get it right. And that's a fool's errand because you could get killed going through 2nd Avenue. Turns out they had more accidents after they put that system in than before. Before, bicyclists had to watch it and make sure they weren't getting hit by cars. They're watching out. Now people feel like, I've got a green, I get to go. So they may have been right, but they may be dead right. So think about situations that you run into where whatever lighting schemes are, the signage, there's so much of it, they think, well, we'll just put more signs up because that'll explain it. Sometimes that confuses people. So it doesn't always work as intended. So there's an example of how you can overuse visual controls and expect them to work seamlessly with everybody else does, when in reality, until people are really used to going through that area under those conditions, they're not going to get it. It's going to cause more confusion than, it'll cause more harm than good, put it that way. So again, there's a tip for the day is when you're using visual controls, try and be judicious about where you use them and keep it really simple so at a glance, people get it. All right, again, don't forget to hit some of those buttons down there or subscribe. I hope you enjoyed today's tip for the day and you have a great day. Thank you. Bye-bye.